بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian tahsin kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dan tentunya kita senantiasa mengharapkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Azza wa Jalla. Baik, terakhir kita baca surat Al-Baqarah ayat yang keberapa? 78. Baik. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Tulis. Kayaknya 79 ini sudah kayaknya. Ayat berapa yang benar? 79 ya? Ya, baik. Kita baca kalau gitu. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah secara utuh ya. Jadi hitung-hitung kita latihan ya, surat Al-Fatihah. Ya. Ayo 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo kita baca surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Ana awali, perhatikan. Sudah ketemu semua? Ya, di halaman 12 ya. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة Ayyanya ditekan saja ya, tidak boleh ditahan. Jangan sampai ayya ya. Sekali lagi. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده Ini di mushaf antum ada tanda apa di sini? Tidak ada. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار Ya, taib. Ya. Khati'atuhu itu juga harus dibaca panjang. Wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun.
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Baik, kita lanjutkan materi kita, lanjutan dari materi pertemuan kemarin. Ya, kita sudah masuk pembahasan pembedahan makharijul huruf, dan kita sebelumnya sudah masuk di huruf apa? Huruf apa kemarin? Huruf hamzah, ya. Sudah lupa antum ya? Masya Allah. Baik. Ada yang masih ingat kemarin huruf hamzah itu tempat keluarnya di mana dan apa sifat-sifatnya? Ya, saya tulis lagi di sini ya. Huruf hamzah ya, atau di mana tempat keluarnya? Ya, tenggorokan bagian bawah. Ya, ini tempat keluarnya. Ada yang bisa menyebutkan ulang apa saja sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh huruf hamzah? Yang pertama apa? Iya, sifatnya hamzah ini hamas apa jahar? Oh, hai jemaah. Hamas apa jahar? Iya, jahar. Ya. Kenapa jahar? Nah, iya, itu pengertian jahar ya. Kalau ditanya apa itu jahar? Jahar adalah suara jelas ya. Ya, suara jelas tidak samar ya, dan tidak ada aliran nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf hamzah ya. Apa saja huruf-huruf jahar? Ayo, huruf-huruf jahar itu apa saja? Huruf-huruf yang memiliki sifat jahar itu apa saja? Oh iya, ana tidak nanya lawannya. Huruf-huruf yang memiliki sifat jahar itu apa saja? Ya. Selain fahathahu syakhsun sakata, ini itu jelas saya. Kemudian sifat huruf hamzah yang kedua ya. Syiddah apa rukhawa? Apa? Kenapa? Karena ada di kumpulan ajid qatim bakat. Apa yang dimaksud dengan syiddah? Iya, suara tertahan. Berarti yang kedua ya, syiddah. Kemudian yang ketiga isti'la apa istifal? Ya, karena huruf isti'la itu apa? Khussada puting, berarti posisi lidah normal istifal, sehingga suara yang keluar adalah suara tipis ya. Kemudian yang keempat itbaq apa invita. Huruf itbaq itu ada berapa? Apa saja? Shad, dhad, ta, dha. Baik. Seperti kemarin model latihannya kayak gini ya. Nah, perhatikan semuanya.
Perhatikan. Kemudian sisanya sama seperti bukunya, ya. Silakan buka bukunya halaman 40 berapa itu? Ya, 44 sampai 45. Nah. Ana tulis di sini ya. Uan. Seperti ini tulisannya. Apa pakai tanwin? Pakai tanwin, pakai nun sukun. Mana? Tanwin. Iya. Terus perhatikan. Jadi model latihannya ke depan sama seperti ini semuanya ya. Tinggal ganti huruf saja. Perhatikan. Kita praktekkan bersama-sama huruf hamzah. Setelah ini antum baca satu-satu ya. Perhatikan. Kesalahan pertama yang sering terjadi ketika membaca huruf hamzah adalah satu, huruf hamzah dikeluarkan dari dada. Contohnya kayak gini. I, u. Nah, ketika antum membaca huruf hamzah kemudian ada tekanan yang amat sangat di bagian dada, berarti itu antum mengeluarkan hamzah dari dada. Sementara huruf hamzah tempat keluarnya dari mana? Tenggorokan bagian bawah. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah huruf hamzah dibaca pertengahan antara makhrajnya huruf hamzah sama huruf ain ya. Atau pertengahan antara tenggorokan bawah sama tenggorokan bagian tengah, sehingga suara yang keluar demikian ini tidak jelas. Harusnya membaca huruf hamzah bagaimana? Coba semuanya. I u i u. Nah, langsung i u. Nah, ini yang pendek. Kemudian ini yang panjang 2 harakat, kemudian ini yang bertasydid, kemudian ini yang sukun. Ya. Ada fungsinya, kita memakai model latihan yang seperti ini. Ya, nanti antum akan tahu fungsinya di kemudian hari. Ya, saya tidak akan mau menjelaskan. Ya, perhatikan. I u. Sekali lagi. I u. Nah, di sini kesalahan terbanyak orang membaca Al-Quran ya. Di bacaan panjang 2 harokat. Biasanya orang kecenderungan ya memanjangkan bacaan ini lebih dari 2 harokat. Contohnya amanah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kesalahan yang sering terjadi di masyarakat kita. Jadi memanjangkan bacaan panjang 2 harakat lebih dari 2 harakat. Nah, ini fungsinya agar antum terlatih atau terbiasa membaca bacaan 2 harakat ya dari sejak dini ya. Makanya ada model-model latihan kayak gini. Ustaz, lalu apa fungsinya model latihan yang bertasydid ini? Ya, fungsinya adalah agar antum terbiasa menekan ketika antum bertemu dengan huruf-huruf bertasydid. Nah, ini masuk bagian dari yang disebut naber. Ya. Naber itu tekanan ya. Jadi karena ada orang baca i, u, jadi tekanannya kurang. Nah, dengan ada contoh model seperti ini, maka antum akan terbiasa membaca huruf-huruf bertasydid. Nah, kemudian kenapa yang sukun, Ustaz? Yang sukun untuk membedakan juga ya untuk kita ya. Huruf yang ada tekanan, huruf yang ngalir sama huruf yang mantul. Bisa dipahami? Nah, mana huruf yang mantul, mana yang tidak, mana yang ada tekanan, mana yang hanya ngalir saja ya. Nanti fungsinya ini. Nah, lalu ini apa fungsinya? Nah, ini fungsinya
antum ya, satu, di sini sudah ada pelajaran tajwid ya. Jadi ada pelajaran idhar, ada pelajaran idgham, ada pelajaran ikhfa di sini ya. Jadi dengan tidak secara langsung antum latihan model kayak gini sudah belajar banyak hal. Oleh karena itu antum harus bersabar ya. Karena kita akan membahas 28 huruf dan antum harus praktek satu-satu. Ya. Siap insyaallah ya. Ya. Nah, biasanya kebiasaan ketika saya mengajar tahsin selama ini, ketika sudah mulai masuk pembahasan makharijul huruf, ini sudah mulai tidak konsisten yang hadir ya. Masya Allah, yang awal-awal banyak sudah mulai berkurang. Yang awalnya 30 orang, ketika masuk ini sudah mulai berkurang jadi 25, jadi 20, jadi 15. Terus kemudian yang istiqomah jadi 10 orang. Dan itu terjadi di banyak tempat. Mudah-mudahan di Al-Jariyat tetap istiqomah ya. Amin. Baik, kita latihan ya. Sudah paham fungsinya kan? Ya. Kalau sudah paham fungsinya, mari kita latih ya dengan sempurna. Perhatikan. I U. Yang pertama dibaca pendek cepat ya. I U. Yang kedua dibaca dua harakat. I U. Nah, seperti itu antum panjangnya membaca panjang bacaan dua harakat. I U. Ingat ya, hamzah yang kedua tidak dipanjangkan ya. Nah, kadang orang-orang latihan masih I U, padahal di sini tidak ada yang mengharuskan dia dibaca panjang. Perhatikan I U I U I U. Perhatikan yang bawah. Nah, jadi dengan tidak secara langsung satu, kita di sini belajar bacaan idhar. Apa Ustaz bacaan idhar itu? Idhar itu adalah bagian namanya idhar halki. Idhar halki itu adalah bagian hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah. Bacaan idhar itu suara tanwin dan nun sukunnya harus dibaca jelas. Perhatikan. U an a. Di sini tidak boleh ditahan. U an a, tidak boleh dibaca kayak gitu. U an a ya. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Perhatikan di sini juga ma'i an ani a. Bisa dipahami jemaah? Saya bacakan ulang sekali lagi, habis ini antum baca bersama-sama. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Ayo bersama-sama 2 3. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Dari sini 2 3. Dibaca pendek cepat 2 3. Bagus, sekali lagi. Ulangi lagi. Asantum. Nah, sabar ya. Ayo, ulangi lagi. Baik. Dibaca ulang. InsyaAllah lama-kelamaan ketika kita sudah sering praktek ya, antum akan hafal model latihan yang akan kita pakai ini ya. Sekarang mungkin belum hafal, nanti insyaallah hafal sendiri antum ya. Siapa yang sudah siap? Angkat tangan yang siap baca. Ya antum Pak, yang paling dekat sama mikrofon. Ya silakan. Semua. I U, jadi antum bacanya kayak gini. I U I U I U I U U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Jadi seperti itu antum prakteknya ya. Ayo silakan. Yang pertama pendek cepat ya. Sesuai tulisannya ya.
A I U. Kurang cepat. A I U. Kurang lagi. A I U. A I U. A I U. Lagi. A I U. Baca 10 kali. A I U. Lanjut. A I U. Lanjut. A I A U. Bagus. A I U. Ya, lanjut. U an ani an nani an. Coba antum baca di bukunya aja, enggak apa-apa. Baca di bukunya aja. Di bukunya halaman 44 ya. Ya, yang paling atas kayaknya. Ayo. U-an ya. U-an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. U-an ani an nani an. Ani'a'na. Kita kan praktek huruf hamzah ya. U-an ani'a'na. U-an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an. Ma'i'an ya. Apa Anda salah nulis? Oh betul ya. Ma'i'an ani'a. U-an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ya. Fungsi lain dari latihan model paling terakhir ini adalah ya, agar antum terbiasa membaca huruf yang tidak harus dibaca panjang. Jadi antum dibaca secara sebagaimana mestinya. Karena banyak orang baca kayak gini. Saya contohkan di contoh ini. U-an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Betul apa betul? Loh enggak. Antum pernah enggak dengar orang baca kayak gini? Jadi yang seharusnya dibaca pendek tapi dipanjangin. Nah, latihan ini fungsinya membiasakan antum ya membaca huruf itu sesuai ya panjang pendeknya atau sebagaimana mestinya. Kalau pendek ya dipendekin, jangan ditahan. Nah, silakan, Pak. Baca pendek cepat. Santu. A I U. A I A U. A I U. U an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Santum ba'dahu. Tenang, yang belakang kebagian insyaallah. A I U. Ulangi lagi, lebih jelas hamzahnya. A I U A I U A I U. Ya, ulangi lagi. A I U. Ya, lanjut. A I U. Ya, bagus. A I A U A I U. Ya, terus. U an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ahsantum, ayo lanjut. Masyaallah. A I U A I U A I A U A I U U an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Kalau baca nafasnya diatur ya, biar tidak tanafus. Ustaz, apa tanafus itu? Tanafus adalah nyuri nafas ya. Jadi tidak boleh nyuri nafas dalam baca Al-Qur'an. Contohnya, antum baca misalkan di ayat Al-Qur'an. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tidak boleh antum baca kayak gini ya. Nah, sama. Jadi diatur nafasnya diatur ya. Ayo, lanjut. Ba'dahu. A I U. Pendek cepat dulu. A I U. Santu. A I U. A I A U A
Ini salahnya di sini nih. Ma'ian ania sama ya, sama yang depan ya. Ulangi lagi. Ya, baik, ba'dahu. Aiu Ulangi lagi. Di sini hamzahnya ada yang mirip ain ya. Bukan minal mu'ni. Ya. Ulangi lagi. Sekali lagi. Baik, antum. Tadi yang pertama tuh minal mu'ni gitu ya. Ayo, ulangi lagi. Ulangi lagi, lanjut. Ulangi lagi. I-u. Ya, lanjut. Hamzahnya harus jelas ya. I-u. Jangan i-u ya. Ini enggak jelas hamzahnya namanya. I-u ya. Terus sudah ketemu kan? Perhatikan. U-an ani-a-na. Na-nya tidak ditahan. U-an ani-a-na minal mu'ni ma'i-an ani-a. Ulangi lagi. U-an ani-a-na minal mu'ni ma'i-an ani-a. Ya, hamzahnya kurang tekanan ya. U-an ani-a-na minal mu'ni ma'i-an ani-a. Jadi porsi tekanan hamzahnya ya, ketika dia berharokat fathah, kasrah, dhamma, tanwin, sukun ya, sama, tidak boleh berkurang ya. Ulangi lagi. Na sama ni-nya jangan ditahan. An ani-a na minal mu'ni ma'i-an ani-a. Ulangi lagi. An ani-a na minal mu'ni ma'i-an ani-a. Baik, ahsantum. Nanti perbanyak latihan di rumah Mas ya. A-i-u. Pendek cepat dulu ya. A-i-u. Ulangi lagi. A-i-u. Terus A-i-u. A-i-u ya. A-i-u. Terus A-a. Kurang tekan. Ditekan lagi. A-a. 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 A-nya yang kedua jangan dipanjangin ya. A-a. A-a. Terus A-i. A-u. Bagus. A-i-u. A-a. A. Ulangi lagi. A-i-u. Lanjut. U-an ani-a-na minal mu'ni ma'i-an ani-a. Ya, jadi jangan semua bacaan larinya ke hidung ya. Nah, ini kayaknya udah pernah Ustaz ingetin waktu itu ya. Ya. Yang masuk ke area hidung ya, itu hanya bacaan-bacaan dengung saja ya. Ya. Yuk, lanjut ba'dahu. Iya, harus praktek semua ya. Tapi enggak boleh pulang ya. Saya pulang aja Ustaz gitu. A-i-u. Pendek cepat. A-i-u. 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 Nah, ini ditahan ini, pendek cepat nih. A-i-u. A-i-u. Jadi contoh yang pertama ini kita lewat jalan tol ya, enggak lewat bawah. A-i-u ya. A-i-u. Terus A-i-u.
an. Kenapa Pak? Bisa sini aja. Di bukunya nggak ada ya. A u a i u a an a i a u a an. Bu, ini baca di mana? Yang mana yang dibaca dia? Coba antum baca. Yang tasydid ya. Coba yang tasydid. A i Kurang tekanan, Pak. Gitu ya. Perhatikan. Ya. Di antara sifat huruf hamzah itu adalah infitah ya. Jadi tidak ada penghalang ya di bagian belakang sehingga terbuka aja jangan sampai jangan gini Pak. Jangan ya. Ulangi lagi. Nah, lagi kurang buka. Coba. Buka aja selebar-lebarnya enggak apa. Bagus, terus. Nah, ditekan. Nah. Terus. Ya, sudah lumayan daripada tadi. Ayo. Mana? A I U. Itu posisi sukun I. Coba I U. Nah, lanjut yang bawah. Ini khusus beliau ya, yang lain tidak boleh niru. Nah, semangat Pak, semangat. Insyaallah pasti bisa ya. Ayo lanjut Pak Dahu. Kurang tekanannya. A-nya harus benar-benar keluar dari tenggorokan bagian bawah. Terus santum. Nah. Ini setengah hamzah setengah ain ini. Ulangi lagi. Masih ada sebagian hamzahnya yang setengah ain. Jadi porsinya harus sama. Dari hamzah yang pertama sampai hamzah yang terakhir itu porsinya wajib sama. Ayo ulangi lagi. Baik, santum. Ya, nanti banyak latihan di rumah ya. Ayo, Pak Dahu. Ya. Hamzah sukunnya ditekan lagi sedikit. Minal mu'ni ma'ian ani'a. Yuk diulangi lagi. Ya, santum, masya Allah. Ini suara kecil memang menggelegar ya. Silakan. Pendek cepat. Ya, terus. Harus jelas. Nah, ini masih setengah ain antum ya. Setengah ain, setengah hamzah. Masuk ke kesalahan kedua ya. Tenggorokan paling bawah.
mulutnya lebih dibuka lagi. Coba ulangi lagi. Nah, kalau antum bacanya itu kurang ya. Ulangi lagi. Wis enggak apa-apa, wis yang penting dibaca semua. Ayo. I U. Ayo. Ya, hamzahnya harus dibaca jelas ya. Na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ulangi lagi. Khairun insyaallah. Di rumah banyak latihannya. Ba'dahu. A I U A I A U an ani a nami namu primati an ani a. Ahsantum, masyaallah, barakallahu fikum. Ayo. Coba baca ulang hamzah yang berharakat dhammah ya. Lagi tadi ini agak ke makhrajnya ain sedikit. Agak gini. Ya. Ya, baik. Pindah berikutnya. Masyaallah. A I U an ani a naminal mu'limai an ali'a. Ahsantum, barakallahu fikum. Ya. A I U Nah, contoh yang paling terakhir itu harus lebih jelas bacanya, Mbak. An ani'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. An ani'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ya, baik, lanjut. Ya, coba baca sambung. I U gitu coba. Ya, sambung. Baik. Nah, di annya tidak boleh ditahan ya. Ayo ulangi lagi. Sama yang belakang. Ma'i'an ani'a ma'i'an a. Ayo. Ahsantum, barakallahu fikum. Ba'dahu. Ya. Tekanannya ditambah sedikit. Nah, yang belakang jangan dipanjangin ya. Terus
Baik, mau adzan dulu nih. Ya, selanjut adzan dulu. Nah, ya. Aiu Santum. aiu Ai, ya. Baik. Masih ada yang belum? Hah? Oh. Ulangi lagi lebih jelas bacaan hamzahnya. Aiu Ya, tadi di an-nya kenapa berhenti? Ya, coba disambung semua. Baik, Basantum, silakan adzan dulu, Pak. Baik, kita lagi baca contohnya bersama-sama ya. Huruf hamzah tadi tempat keluarnya di mana? Tenggorokan bagian bawah. Sifatnya yang pertama adalah jahar, kemudian syiddah, kemudian istifal, kemudian infitah ya. Silakan dibaca 2 3. Aiu. Terus Baik. Ya, tadi yang masih ada yang baca setengah hamzah, setengah ain ya, nanti diperbaiki ya. Jadi hamzahnya harus jelas, bacaan hamzahnya harus jelas, tidak boleh samar ya. Jadi itu intinya. Jangan sampai dibaca bukan Wan ani'na minal muni ma'iyan ani'a. Ini namanya belum jelas ya. Jadi harus dibaca Wan ani'na minal muni ma'iyan ani'a. Bisa dipahami? Ya, coba ini diulangi yang terakhir ini 2 3. Baik. Selanjutnya nanti kita akan membahas huruf berikutnya yang tempat keluarnya sama dengan huruf hamzah, yaitu huruf ha. Huruf apa? Huruf ha. Huruf ha ini tempat keluarnya sama dengan huruf hamzah. Ustaz, kalau memang tempat keluarnya sama, kenapa kok suaranya berbeda? Iya, karena dia memiliki karakter atau sifat yang berbeda, sehingga suara yang dikeluarkan tidak sama. Nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan antum semua dimudahkan untuk bisa datang ya. Ada pertanyaan seputar materi tapi ya. Jangan tanya masalah poligami di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.